Ya, kali ini kembali di Kick and Rush dan gue mau menyampaikan formasi terbaik dari Manchester City di bawah Pep Guardiola musim ini. Jadi dari kiper, seperti yang kita tahu ya, pasti Ederson Moraes di kiper. Di dua center back, apa ya, yang sangat penting ini diisi oleh Ruben Dias dan John Stones. Mungkin kalau Stones angin-anginan bisa ada Laporte, tapi biasanya Pep lebih prefer ke Stones karena udah biasa main sama Ruben Dias. Di back kanan gue lebih prefer Kyle Walker ya, karena Kyle Walker lebih pekerja keras untuk lari ke belakang, untuk menyerang juga lumayan. Jadi dia lebih seimbang dari Joe Cancelo. Kalau Joe Cancelo itu bagus, tapi dia bagusnya lebih kepada punya visi lah, punya visi untuk mengumpan, tapi defendingnya jelek banget. Di kiri ada Zinchenko. Menurut gue Zinchenko lebih baik dari Benjamin Mendy. Di tiga gelandang tengah, menurut gue yang sangat fleksibel ini bisa jadi striker juga atau sayap. Di tiga gelandang ini di DM-nya menurut gue Rodri ya. Rodrinya yang DM itu Rodri apa ya, Rodrigo ya nama lengkapnya, yang dari ATM kalau nggak salah. Si Rodri ini jadi DM dan dia lebih baik dari Fernandinho menurut gue, karena dia lebih muda dan lebih fisikalnya lebih bagus lah, dan dia punya long shoot range-nya lebih bagus dari Fernandinho. Terus dua gelandang lagi yaitu Gundogan dan KDB ya, karena Gundogan ini fleksibel, bisa passing, bisa free kick, bisa shooting, dan dia ini menusuknya bagus. Gundogan tahun kemarin itu Gundogan ini jadi top scorer City secara mengejutkan ya, padahal dia posisinya gelandang. Dia ini suka menusuk jadi second striker ataupun jadi ujung tombak juga, bisa jadi false nine juga Gundogan ini. Dan KDB ya kita nggak perlu raguin lagi ya, dia ini pemain mungkin bintangnya di Man City, punya visi, punya kualitas passing, punya kualitas shooting, bisa free kick, bisa corner, komplit lah ini pemain. Jadi nggak mungkin tergoyahkan dari starting 11 menurut gue. Nah, tiga pemain depan ini yang jadi pertanyaan, siapa ya yang terbaik gitu, karena terlalu banyak opsi juga. Menurut gue di kiri itu mungkin Grealish ya, karena Grealish menurut gue kayaknya bisa membawa angin segar dibanding oleh Raheem Sterling, karena Raheem Sterling dia udah menurun setelah 2 tahun terakhir. Padahal Sterling ini bagus, cuman dia terlalu sering menyia-nyiakan peluang. Jadi menurut gue lebih baik beri kesempatan Grealish, karena Grealish juga mungkin karena kualitas pemain Inggris ya segitu aja, tapi menurut gue Grealish masih punya harapan karena kayak kalau nggak salah lebih muda dari Sterling. Grealish itu 25-an dan dia masih bisa berkembang lah 2 tahun lagi. Jadi menurut gue Grealish yang di kiri. Yang di sayap kanan menurut gue itu Riyad Mahrez, karena Riyad Mahrez lebih skillful dari Ferran Torres ataupun Bernardo Silva. Nah, Bernardo Silva ini mungkin bisa ditukeran sama Gundogan atau KDB, tapi kayak Bernardo Silva lebih baik menurut gue tukerannya sama Gundogan ya daripada sama Riyad Mahrez, karena Riyad Mahrez ini perannya sangat vital di kanan karena dia skillful gitu ya. Memiliki skill dari sayap untuk menusuk ke tengah dan lebih bagus skillnya daripada Bernardo Silva menurut gue. Jadi Bernardo Silva itu mungkin lebih bagus bermain di posisinya Gundogan atau enggak bermain di posisi KDB yang lebih ke kanan dikit. Nah, di ujung tombaknya ini siapa gitu? Apakah Ferran Torres, apakah Phil Foden, ataukah Gabjes ya? Menurut gue lebih baik Foden ya, karena Foden dia bisa fleksibel sama Gundogan, sementara Gabjes itu nggak bisa jadi attacking midfielder yang baik sebaik Foden. Dan kalau Gabjes yang jadi striker biasanya dia itu bergeraknya situ-situ aja, sementara Foden itu bisa turun ke bawah, mau ke sayap, mau sayap kanan, mau sayap kiri, mau ke tengah, dia bisa. Dan Foden itu ketika dia membuka ruang, banyak gelandang lain yang masuk menempati posisi dia di false nine. Jadi menurut gue Foden lebih fleksibel daripada Gabjes, dan Gabjes finishingnya jelek ya. Sementara kalau Foden, dan menurut gue Foden juga finishingnya nggak terlalu bagus, tapi at least kalau ada Foden, ketika Foden yang sangat fleksibel itu turun ke bawah atau ke kiri ke kanan,
ada pemain yang masuk opsinya lebih banyak dan bisa melakukan finishing yang lebih baik dari Gabjes. Karena kita tahu ya, Gabjes ini dulu pesaingnya Aguero tapi kualitasnya jauh lah di bawah Aguero, dan Gabjes ini sering banget gue perhatiin dia nyanyain peluang, walaupun dia ini sangat berbakat ya dan memiliki skill yang luar biasa, tapi untuk hal finishing dia buruk banget. Dan menurut gue kalau untuk skillnya dia sebenarnya cocoknya di sayap, cuman karena udah diplot di striker dan nggak, kurang tajam, menurut gue mendingan ambil Foden jadi false nine atau enggak Ferran Torres atau siapalah itu yang ada di cadangan. Dan cadangan City kan sebenarnya berkualitas juga, jadi ya kalau Gabjes kayak dimainin juga banyak opsi di situ. Tapi menurut gue Foden ya, karena tahun lalu juga udah bagus. Jadi itu aja menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.